Saya Nilu Puspa menemani paruh kedua di Kompas Petang, Saudara. Partai Bulan Bintang terang-terangan meminang putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Gibran jadi nama yang didorong PBB selain ketua umumnya Yusril Iza Mahendra. Pernyataan itu keluar dari Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang sekaligus Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afrian Syah Nur saat membuka pameran karir di Solo, Jawa Tengah. Gibran dipandang sosok muda yang layak dan berkualitas untuk mendampingi baca pres Prabowo Subianto. Afrian Syah bahkan mendorong Gibran untuk tidak takut keluar dari partainya PDIP karena ini demi kepentingan bangsa dan negara. Meski demikian, Mahkamah Konstitusi belum memutus gugatan uji batas usia minimal cawapres 40 tahun. Sedangkan Gibran saat ini masih berusia 35 tahun. Ada yang mengatakan, oh masih muda. Justru anak-anak muda ini punya potensi dan belum punya banyak masalah. Belum ada masalah. Tapi kalau yang lain-lain punya rekam jejak yang punya masalah banyak. Itu makanya saya pilih Mas Gibran untuk menjadi wali kota yang menjadi pendamping Pak Prabowo sebagai wakil presiden. Jadi tidak ada tawar-menawar lagi, kami akan menyodorkan Mas Gibran sebagai alternatif calon wakil presidennya Pak Prabowo Subianto. Ya, semua saya kader PBB. Kalau ada yang meminta saya jadi wakil presiden dari partai lain, saya keluar untuk negara dan bangsa. Kenapa harus takut? Tidak boleh takut, selagi untuk kepentingan negara. Meski terang-terangan dipinang, Sekjen Partai Bulan Bintang Afrian Syah Nur untuk menjadi pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024, Gibran Raka Buming Raka enggan panjang-panjang merespons. Menurut Wali Kota Solo yang juga putra sulung Presiden Joko Widodo ini tidak sopan jika menjawab isu tersebut di jam kerja. Gibran juga bilang tidak bisa sembarangan keluar dari partai yang selama ini menaunginya. Bukan Pak Wamen yang sekaligus eksekutif. Saya tidak akan menanggapi itu ya. Apalagi menanggapi itu di jam kerja itu enggak sopan gitu, ya. Kalau revitalisasi nggak bisa kayak gitu. Asal-asal keluar gitu. Putra sulung Jokowi, Gibran Raka Buming Raka kembali digoda oleh pendukung Prabowo untuk menjadi bacawa pres. Meski Mahkamah Konstitusi belum memutus soal gugatan uji batas usia minimal capres-cawapres, kali ini saudara kita akan perbincangkan hal ini bersama dengan Partai PBB, Wakil Ketua Umum PBB yakni Fuad Zakaria, ini yang akan tentu masih saat ini belum bergabung dengan kami. Kemudian juga ada politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu dan juga ada Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat sore Bapak-bapak, sehat selalu. Selamat sore Mbak Nilu. Mbak Nilu, Mas Yunarto, Bang Masinton. Saya ingin ke PDIP dulu ini Bang Masinton. Bagaimana merespon ini bukan kali pertama ya nama Gibran ini kemudian disanding-sandingkan dengan Prabowo Subianto. Ya, pertama begini, aturan hukum positif kita dalam undang-undang tentang syarat calon presiden dan calon wakil presiden itu masih 40 tahun. Nah, tentu ya kita kemarin juga pemerintah melalui Pak Menko Polhukam, Prof Mahfud sudah menyampaikan tentang mana yang menjadi kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai garda terdepan menjaga konstitusi kita. Nah, tentu terkait hal-hal teknis sebagai open legal policy ya, sebagai kewenangan pembentuk undang-undang, menurut saya MK nggak usah masuk terlalu jauh ke ranah itu. MK harus konsisten menjaga perundang-undangan kita terkait hak-hak mendasar atau hal-hal mendasar tentang prinsip-prinsip dasar kita bernegara dan berbangsa. Terkait tentang sumber daya alam, terkait tentang pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, dan terkait tentang prinsip-prinsip kemajemukan dalam kebangsaan kita. Nah, tugas Mahkamah Konstitusi itu di situ. Hal-hal teknis tidak perlu masuk ke ranah-ranah yang sifatnya teknis, dan itu merupakan bagian dari desain
dan kewenangan pembentuk undang-undang. Oke, Bang Masinton begini, seandainya ini misalnya saja ternyata MK memutus 35 tahun, bagaimana PDIP melihat itu? Misalnya saja akhirnya Gibran dilamar untuk ke sebelah? Pertama begini, kita kan mengacu pada perundang-undangan yang ada dulu, tidak berandai-andai. Saya tidak mau dalam pengandaian-pengandaian. Nah, kemudian terkait partai politik seperti yang kemarin disampaikan, meskipun itu bukan di ranahnya, Mas Gibran sudah sangat cerdas beliau menjawab bahwa bukan di forum itu. Meskipun ada godaan-godaan yang menurut saya itu juga tidak etis gitu ya, apalagi itu disampaikan teman dari partai politik yang kebetulan tugas sebagai wakil menteri di sana, mengajak dengan alasan keluar dari PDI, itu nggak etis lah gitu ya, sebagai partai politik gitu. Ngomong aja sesama partai politik, nggak usah mengambil momen-momen. Tapi ada apa sih Bang Masinton kok digoda terus ini semua anak presiden, dari mulai Kaesang yang kemarin jadi ketum PSI? Ya kita yang nggak tahu, tanya penggodanya, ya tanya kita dong. Oke, saya ingin ke Bung Yunarto kalau gitu. Bung Toto, kalau Anda sendiri melihat ada apa sih ini dengan keluarga presiden ini? Pertama tadi yang menarik jawaban Mas Gibran dulu ya. Kalau saya membaca ada ketidaknyamanan dari jawaban Mas Gibran. Mas Gibran mengatakan nggak etis, saya jawab di jam kerja. Dan tadi ucapan itu keluar pada saat kunjungan kerjanya Bang Afri Nur sebagai wamen di jam kerja. Jadi saya meyakini tadi Mas Gibran, ya spekulasi saya ya, sedang menyindir bahwa beliau tidak nyaman dengan statement tersebut yang dilakukan dalam konteks kunker sebagai wamen dan di jam kerja. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau masuk dalam pertanyaan mengenai godaan-godaan ini, ya saya pikir ini biasa ya. Dulu kalau kita ingat juga Pak Harto di tahun 90-an mulai banyak yang mendorong Mbak Tutut misalnya menjadi presiden. Sampai kemudian 97 Pak Harto memajukan Mbak Tutut menjadi Menteri Sosial. Tapi kita tahu juga setelah itu kemudian kritik sangat keras dalam konteks demokrasi dan kemudian malah membangun legasi yang jelek kepada Pak Harto sendiri. Catatan kritisnya menurut saya adalah jangan sampai kemudian ini ditafsirkan oleh sebagian pihak ada upaya-upaya yang malah seakan-akan merendahkan nilai-nilai pencapaian dari Jokowi. Katakanlah orang puas dengan kinerja Jokowi, termasuk stakeholder para elit-elit pendukungnya atau elit-elit yang dekat dengan dirinya. Harusnya kan ini diterjemahkan menjadi kemudian bagaimana merumuskan bersama kepemimpinan nasional ke depan terkait dengan program-program mana yang harus diteruskan. Kalau yang kemudian terjadi adalah menerjemahkan anaknya yang harus maju, itu menurut saya seperti sebuah upaya merendahkan Pak Jokowi. Dan itu yang menyebabkan menurut saya kontroversi mengenai politik dinasti, kritik terhadap Pak Jokowi terkait politik dinasti mulai muncul. Itu yang saya anggap sebagai hal-hal yang sepertinya malah menjerumuskan Jokowi. Ketika ada upaya menempelkan dirinya, partainya dengan keluarga Pak Jokowi, kan kritiknya itu kan bukan ke mereka, kepada Pak Jokowi. Mereka hanya akan mendapatkan limpahan elektoral bernama efek ekor jas. Itu yang pernah kita pelajari dalam sejarah kepemimpinan, termasuk ketika Pak Harto dengan legasi yang sangat baik dalam konteks pembangunan, tapi kemudian kita tahu kritik terhadap dirinya dalam konteks demokrasi menjadi sangat keras jelang berakhir masa jabatan di tahun 90-an terakhir. Saat ini sudah bergabung juga Wakil Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Pak Fuad Zakaria. Pak Fuad, selamat petang. Pak Fuad, sudah dengar suara kami di studio? Sepertinya masih termute ya Pak Fuad ya. Boleh di-unmute dulu. Oke, Mbak. Baik, Pak Fuad sudah dengar ya suara jelas dari studio ya Pak? Jelas. Baik, jelas. Pak Fuad, ada nama Gibran didorong, kemudian juga nama Yusril Iza Mahendra. Kenapa sih Gibran ini yang disebut, apa yang mau didapat di sini? Jadi yang pertama tentu saya bicara Profesor Yusril Iza Mahendra, ya kebetulan memang ketum kami. Ya kalau memang kita lihat ya artinya tidak salah lah bahwa calon ini kalau
jika cawapres kita tahu beliau kan mumpuni seorang tokoh, apalagi pakar hukum tata negara, barangkali bisa merapikan menata negara ini kembali seperti seharusnya kan seperti itu. Dan dengan pengalaman beliau 2 kali jadi menteri, juga memang tokoh politik juga gitu. Itu kita rasakan walaupun kita tahu memang PBB ini yang masalahnya memang tidak punya suara. Oke. Itu dari sisi Pak Yusrilnya ya. Tapi kalau misalnya dari Gibrannya, Pak Fuad, kenapa nama Gibran? Ya, karena begini, dalam pemilu ini kan tentunya menang dan kalah. Tentunya menang ini kan diharapkan pada semua calon capres ya. Jadi kita lihat bahwa pemilih ini kan diantaranya banyak milenial itu 60%-an kira-kira seperti itu. Tentunya milenial ini kan berharap ya sesuatu yang memang masa depan mereka. Nah, Gibran ini kebetulan salah satu diantaranya yang memang hari ini eksis di pemerintahan, di partai politik juga kita tahu itu, dan beliau hari ini jadi wali kota. Kita lihat semua berjalan dengan baik, cukup mumpuni lah ya di situ. Dan lalu kalau kita lihat juga track record beliau ini dan yang selama ini mungkin belum ada hal yang negatif, jadi cukup bersih lah kalau kita lihat. Dan tentunya ini harapan bagi milenial ya, sama mereka dan penuh harapan. Dan rasanya ini kalau memang terjadi, ini sangat mungkin melihat suara yang cukup banyak. Jadi itu salah satu faktor. Dan fase ini kan bagaimana caranya menang, baru kemudian bagaimana menata negara ini kan kira-kira seperti itu. Tapi Pak Fuad, banyak anggapan kemudian menilai bahwa statement ini muncul untuk agar PBB bisa dapat efek ekor jas begitu. Bagaimana? Itu sih boleh aja ya, penilaian orang masing-masing kan kita punya strategi masing-masing. Tapi intinya memang kita ada di Pak Prabowo ini, bagaimana beliau ini menang. Untuk menang yaitu dalam beberapa macam strategi dijalankan. Kenapa Gibran? Karena kita tahu milenial ini 60% lebih. Dan itu yang kita perlu suara itu untuk menang. Setelah menang baru kita langsung menata negara dengan baik, kira-kira itu. Tapi tidak bisa dipungkiri juga ya kalau misalnya bawa nama Presiden Jokowi, anaknya begitu ya efek elektoral bisa didapat juga oleh PBB gitu ya Pak Fuad ya. Ya itu sih udah otomatis kali ya. Ya itu kan umum lah, itu hal yang biasa. Baik, saya ke Pak Bang Masinton dulu. Bang Masinton, kalau nama putra presiden ini disebut-sebut seperti itu, artinya ada juga peluang tidak sih di PDIP nama Gibran mungkin akan berpasangan dengan Ganjar Pranowo? Ya, ini kan undang-undangnya belum memungkinkan untuk syarat usia tadi ya. Tapi kalau misalnya usia tadi ini kan ada peluang itu. Ya, kalau pengandaian ini berandai-andai. Nah, kemarin Mbak Puan juga sudah menyampaikan ya akan dipertimbangkan gitu. Seperti itu, Mbak. Ini kan sebenarnya kalau kita bicara Gibran ini misalnya ya sekali lagi misalnya MK memutuskan bolehlah di bawah 40 tahun, 35 tahun bisa masuk. Kan ada 2 hal sudah dimiliki Gibran, punya pengalaman sebagai kepala daerah, usianya juga bisa masuk. Gimana peluangnya di PDIP itu? Ya kan kemarin kalau tadi kita nih kan berandai-andai ya. Kalau berandai-andai MK katakannya MK memutus lain yang tadi ya seperti yang saya bilang tadi itu MK berpandangan bahwa itu bukan open legal policy umpama begitu. Ini berandai-andai. Lagi-lagi kita berandai. Nggak menarik sebenarnya membahas perandaian. Dan kemudian Mbak Puan kan juga sudah menyampaikan sebagai ketua DPP Partai PDI Perjuangan, beliau menyampaikan nanti akan dipertimbangkan gitu. Berarti akan dipertimbangkan, ya berarti akan dibahas. Kan begitu Mbak ya? Oke, baik. Bung Yunarto, Bung Toto, kalau Anda melihat bagaimana ada usulan soal klausul kepala daerah, pengalaman sebagai kepala daerah itu yang diusulkan. Anda sendiri bagaimana melihat itu? Ya, pertama kalau kita lihat jelas sudah ada statement dari Prof Mahfud, dari Pak Jimli Asyidik yang pernah dua-duanya menjadi bagian dari MK, mengepalai MK. Jelas itu disebutkan bahwa ini open legal policy. Dan kita tahu selain tafsir hukum tersebut, kalau ingin berbicara desain sistem tata negara ke depan yang memberikan ruang lebih besar kepada anak muda dalam pimpinan nasional, berlakukan ini di tahun 2029.
Oke. Sehingga nuansa konflik of interest tidak kemudian tertuju pada Mas Gibran. Kasihan loh ini Mas Gibran, kemudian menjadi tertuduh utama seakan-akan punya ambisi atau ayahnya malah yang tertuduh. Padahal kalau kita dengar statement-statement ini dari sekeliling entah itu partai elit-elit yang ingin nebeng tadi, fakta elektoral atau efek ekor jas tadi, politik dinasti itu dalam sejarah akan kemudian tercatat pada keluarga Jokowi dan Pak Jokowi, bukan kepada sekeliling yang ingin nebeng tadi. Itu pernah terjadi pada zaman Pak Harto gitu kan. Itu yang saya pikir ketika kemudian tadi bicara mengenai Gibran anak muda, milenial, lalu kemudian demografi, ada Eri Cahyadi, ada Bima. Ketika anak presiden, dia punya nilai lebih. Itu yang kita kritik dalam proses pengangkatan Kaisang secara instan di PSI, dan juga upaya mendorong-dorong Mas Gibran. Ingat juga loh, bagaimana kemudian keberadaan dari ipar Pak Jokowi sebagai ketua MK. Yang kasihan adalah Pak Jokowi juga dan keluarga Pak Jokowi yang akan menjadi tertuduh oleh orang-orang yang menjadi tidak salah kalau kemudian berspekulasi mengenai hal-hal terkait dengan politik dinasti. Jadi kalau kita ingin berbicara mengenai desain dari undang-undang pemilu yang memberikan ruang gerak lebih, putuskan sesuai dengan positioning sebagaimana mestinya. Revisi ulang itu di DPR. Oke. Katakanlah kalau kemudian ingin diputuskan bersama-sama di DPR terkait dengan usia yang harus diturunkan, berlakukanlah itu tidak dalam kondisi ketika orang melihat ada potensi konflik of interest. Oke, baik. Itu yang menurut saya harusnya dilihat secara lebih utuh. Ini bukan tentang Gibran, bukan tentang koalisi Prabowo atau Ganjar atau Anies. Ini tentang kepantasan nilai-nilai demokrasi dan menjaga legasi dari Jokowi yang sudah baik. Oke, Bung Fuad, kalau kita bicara di koalisinya Pak Prabowo, ini kan sebenarnya ada nama lain yang lebih kuat ya secara elektabilitas. Ada nama Erick Thohir. Kenapa malah menyebut nama Gibran gitu? Ya, tadi sebetulnya kan di dalam kontestan ini bagaimana caranya untuk memenangkan. Kita tahu bahwa suara pemilih ini didominasi oleh milenial gitu. Oke. Pak Erick Thohir kan bukan milenial. Oke, tapi secara elektabilitas dia tinggi. Ya, itu Pak Prabowo itu bukan milenial loh. Ya, beliau itu kan udah menjalankan proses sudah lama ya. Gibran ini kan belum ini, tapi kita punya keyakinan ya dengan memang trennya bahwa milenial ini memang butuh figur-figur yang seperti itu. Kita punya rasa optimis ya. Oke, milenial yang lain misalnya selain Gibran gitu tidak Kenapa? ada ya. Milenial yang lain selain Gibran gitu tidak masuk dalam radar PBB. Betul, banyak milenial lain juga seperti Bang Yunarto tadi sebutkan ya pada daerah yang lain. Yang kita pilih itu tidak hanya milenial, yang memang mumpuni, yang kita nilai punya nilai pilih yang besar, yang tinggi. Karena dia putra Presiden Jokowi begitu. Itu karena kebetulan aja putra Jokowi. Kebetulan ya kalau kita flashback ke belakang, dulu Pak Jokowi bukan siapa-siapa kan. Ya, tapi memang dia punya nilai elektabilitas yang tinggi, ya punya nilai pilih yang tinggi dari masyarakat, langsung kebutuhan itu bisa jadi bukan siapa-siapa. Kalau ini kebetulan memang Pak Jokowi, saya anggap itu saya kebetulan. Oke, tapi satu hal yang lain juga kita tahu bersama Gibran ini kan PDIP begitu. Bagaimana tidakkah PBB memikirkan sisi itunya juga? Ya itu bisa kita kompromikan lah. Yang penting bahwa ini Bang Masinton bisa dikompromikan? Ya. Ya. Bang Masinton gimana bisa dikompromikan nih kadernya? Ya, artinya kalau ini memang kita lihat soal seperti itu tentunya ya beliau ini kan juga cawapres yang memang cukup menjadi pilihan. Oke. Saya ingin ke Bang Masinton dulu. Bagaimana Bang Masinton tanggapin itu? Ya, dalam politik itu segala sesuatu ya bisa dibicarakan, tapi bukan dengan cara seperti yang disampaikan oleh Sekjen PBB yang kebetulan wakil menteri tenaga kerja gitu ya, bilang mau keluar aja, kira-kira begitu. Itu kan nggak etis. Nah itulah tidak etis dan tidak elok sebagai partai politik begitu. Oke. Gitu. Nah kemudian ya kalau mau tugas partai politik itu menciptakan kader. Makanya partai politik selalu ditekankan untuk melakukan kaderisasi.
Gitu. Nah, PDI Perjuangan tugasnya adalah ya menjalankan fungsi-fungsi kepartaian itu, rekrutmen, kaderisasi, melakukan fungsi-fungsi agregasi dan lain-lain, dan serta edukasi, aspirasi dan lain-lain. Nah, maka tentu ini menjadi pembelajaran buat kita semua agar partai-partai politik menyiapkan kader-kadernya. Oke. Gitu. Tapi Bang Masinton, kalau misalnya ada kader yang digoda seperti misalnya dalam kasus Gibran, itu apakah ada pemanggilan begitu dari DPP misalnya? Ya enggak dong, Enggak. kan tadi Mas Gibran udah menyampaikan dengan jelas, bahkan beliau tidak etis. Oke. Dia menyampaikan begitu tadi. Oke. Beliau itu kader, Mbak. Jadi pasti beliau juga tahu mana yang akan beliau sampaikan. Dan itu yang disampaikan oleh Mas Gibran sangat gamblang. Itu sudah jawaban yang sangat jelas ya, tidak mungkin tergoda. Kalau PBB bagaimana melihat jawaban Mas Gibran itu? Sepertinya Mas Gibran merasa tidak nyaman begitu. Halo, Pak Fuad. ya, Ya, gimana Mbak? kalau PBB bagaimana melihat reaksi respon yang muncul dari Gibran tadi? Iya, ya beliau kan juga artinya beliau juga kan berpikir tentang itu. Artinya memang saat ini memang kalau figur itu dibutuhkan, ya insya Allah mudah-mudahan beliau juga punya keputusan yang baik buat negara ini ya sebetulnya ya. Kalau memang dia mau turun ya, kira-kira seperti itu sih. Oke, tapi kalau misalnya tadi Bang Masinton juga menyebut soal rasanya tidak etis ketika orang masih di satu partai kemudian digoda, apalagi dengan mengatakan udah keluar aja, masuk kemudian jadi cawapres. Bagaimana tanggapan Anda itu? Ya itu ya artinya keputusan di tangan Mas Gibran sendiri ya, bahwa ya kita juga nggak ya melihat lah ya, banyak juga memang si A, partai B, partai C, jadi late moment lah ya. Jadi itu juga Pak Sekjen tidak berhasil seperti itu sepertinya. Jadi itu keputusan dari tangan Pak Gibran lah itu. Oke, baik. Bung Tota terakhir, memang elektoral Pak Jokowi ini besar sekali ya, sampai semua kemudian tertarik untuk mengambil putra Jokowi. Iya, pertama kalau saya malah melihat ya dari statementnya Pak Sekjen PBB Bang Afrinur ini kayak tidak pede dengan Pak Prabowo. Karena kalimatnya Mas Gibran ini kan tokoh muda, belum banyak masalah seperti tokoh-tokoh lama, tokoh-tokoh tua yang banyak masalah. Jadi saya agak ada kesan Pak Prabowo banyak masalah sehingga harus didampingi Mas Gibran gitu yang tidak punya masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, balik lagi, betul tingkat kepuasan publik terhadap Pak Jokowi tinggi. Masih di atas 70% paling tidak. Dan itu modal buat Pak Jokowi kemudian untuk legasinya diteruskan. Tapi menerjemahkan legasi diteruskan ini kan bukan dengan kemudian menerjemahkan anaknya yang harus maju. Apalagi menjerumuskan keluarga Pak Jokowi melalui sebuah proses yang kita tahu saat ini masih tidak diperbolehkan undang-undang. Dan untuk kemudian melakukan gugatan, kebetulan juga kemudian MK-nya sedang dipimpin oleh ipare Pak Jokowi. Itu yang saya sebut, jangan sampai dalam kondisi yang sudah menyulitkan Pak Jokowi, dengan sangat sensitif, kemudian malah Pak Jokowi dijerumuskan dan dijorokkan dalam situasi yang membuat beban negatif itu menjadi beban dirinya, dan kenikmatan elektoralnya dinikmati oleh orang-orang yang mendorong tadi. Baik, Bung Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika, Bung Masinton Pasaribu, politisi PDI Perjuangan, dan Pak Fuad Zakaria, Wakil Ketua Umum Partai Bulan Bintang. Terima kasih atas pandangan Anda di Kompas Petang. Sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih. Selamat sore. Saudara kami